warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Farah Salsabila Fitri, Yuni Iswani, Menara Manurul, Vicky Anjari Putra, dan Farhan Widya Sandoval akan membacakan materi tentang kedudukan Sistem Informasi Manajemen atau disebut dengan SIM dan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi sistem. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 3 kata yang saling mendukung, yakni sistem, informasi, dan manajemen. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi pengguna. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Saya akan melanjutkan pembicaraan dari moderator sebelumnya. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang yang untuk menambah pemahaman terhadap fakta-fakta yang ada. Dari ruang lingkup di atas, beberapa ahli memberikan saran rumusan tentang sistem informasi manajemen, antara lain SIM. SIM adalah pengembangan dari penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Craig David dari ahli Kronskus dengan nama David 1986. SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi di sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi matematika, informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk mencegah masalah. Miss Lord 1995. Manajemen pada aspek informasi. Informasi data atau opini dalam suatu organisasi dapat berlangsung dari atas ke bawah atau sebaliknya, dan dapat pula berlangsung secara horizontal. Lalu lintas informasi tersebut dapat berlangsung sewaktu-waktu dengan frekuensi yang tinggi atau rendah. Intensitas informasi tersebut belum tentu cocok dengan kebutuhan suatu organisasi dan bidang tertentu. Terlebih bila informasi yang ada menumpuk dan tercampur baur, maka untuk penerbitannya dibutuhkan suatu perangkat khusus yang dapat menanganinya. Perangkat tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Informasi Sistem. Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Walau tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum SIM didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. SIM juga dikenal dengan ungkapan lainnya, seperti sistem informasi, sistem pemrosesan informasi, sistem informasi dan pengambilan keputusan untuk pengumpulan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan material organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Davis menawarkan konsensus bahwa setidaknya terdapat 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang SIM. Yang pertama, proses manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya.
Yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek, pengembangan sistem. Yang ketiga, konsep pengembangan seperti konsep sosioteknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Yang keempat, representasi seperti sistem basis data, pengkodean program, dan lain-lain. Yang kelima, sistem aplikasi seperti cloud knowledge management, executive system, dan seterusnya. Peranan yang bersifat interpersonal dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Peranan ini dapat terlihat dalam 3 bentuk. Yang pertama, peranan yang bersifat simbolis, di mana ia akan berakibat pada kesediaan manajemen untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan seremonial. Yang kedua, peranan selaku pemimpin, di mana kemampuan memimpin yang efektif akan turun menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Peranan sebagai penghubung, yakni manajemen menerima informasi dari pihak luar dan sebaliknya memberikan informasi kepada pihak luar tentang organisasi yang dipimpinnya. Peranan yang kedua adalah informasional, yakni dalam kedudukan sebagai pemimpin dalam organisasi, manajemen menjadi pemantau arus informasi. Selain sebagai penerima dan pembagi informasi, peranan yang terakhir adalah selaku pengambilan keputusan, baik sifatnya strategis, fungsional, dan teknis operasional. Sistem informasi akuntansi dilihat dari bagian sudutnya. Informasi dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang menghasilkan jasa yang berguna agar bisa mempresentasikan informasi yang berhubungan dengan jumlah pada awalnya yang sifatnya keuangan dari suatu satuan usaha atau sekelompok tertentu. Informasi tersebut digunakan oleh pihak luar maupun pihak dalam agar bisa mengambil keputusan serta bisa menentukan solusinya. Dalam melakukan kegiatan, perusahaan sering menghadapi berbagai macam masalah yang datang. Salah satunya yaitu bagaimana agar bisa perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga mendapat keuntungan yang pas. Akuntansi manajemen merupakan proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, kajian, persiapan, serta komunikasi informasi secara finansial yang dipakai oleh manajemen agar dapat melaksanakan pelaksanaan pengendalian di dalam suatu kelompok dan bisa menjamin ketetapan bagi yang menggunakan sumber serta mempertanggungjawabkan jawaban sumbernya. Peranan akuntansi manajemen pada umum sangat penting sekali dalam menyiapkan informasi untuk masyarakat, untuk seluruhnya, yang utama sekali bagi yang mengambil keputusan seluruh manajer serta sampai ke profesional. Di samping menyiapkan segala informasi bagi yang menggunakannya, keterampilan yang diutamakan dalam mengolah data akuntansi yang terpenting dapat dipahami data informasi yang dapat bermanfaat apabila 1. Akuntansi biayanya sangat full, 2. Akuntansi biayanya diferensial, 3. Akuntansi mempunyai pertanggungjawaban. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya adalah informasi akuntansi dapat dikaitkan dengan 3 hal: objek informasi, solusi yang bisa dipilih, serta wewenang manajer. Informasi akuntansi manajemen dikaitkan pada objek informasi tertentu, misalnya produk, departemen, serta kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan sehingga dapat menghasilkan rancangan informasi terhadap akuntansi yang sangat penuh. Apabila informasi akuntansi manajemen dikaitkan dengan solusi yang akan kamu pilih, maka akan mendapatkan hasil konsep informasi diferensial yang sangat dibutuhkan oleh manajemen di dalam mengambil keputusan terhadap solusi yang dapat apabila informasi akuntansi manajemen dikaitkan dengan kekuasaan yang dipunyai oleh manajer, sehingga bisa menghasilkan konsep rancangan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang sangat berguna agar tidak mempengaruhi perilaku dalam sekelompoknya. Peran akuntansi manajemen di dalam sebuah kelompok ialah salah satunya peran pendukung. Akuntansi manajemen dapat membantu orang yang sangat bertanggung jawab bisa melakukan tujuan dasar organisasinya. Posisi yang sangat bertanggung jawab pada tujuan dasar organisasi dikenal dengan nama posisi
posisi lini, sedangkan posisi yang sangat mendukung serta tidak bertanggung jawab pada tujuan dasar organisasi dikenal dengan nama posisi staf. Seluruh pembuat keputusan di dalam sekelompok harus mengerti bagaimana cara membuat serta menggunakan sistem informasi akuntansi manajemen yang sangat benar. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau bilang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.